Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devan Prayuda dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak dengan nomor NPM 2102030012. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yaitu perbandingan Oracle dengan OS X. Sistem operasi Oracle versus OS X, mana yang lebih unggul? Sistem operasi Oracle yaitu software yang pertama kali melibatkan SQL atau Structured Query Language di dalam pengelolaan database. Adanya SQL ini membuat pengguna komputer lain dapat mengakses informasi dari dalam database komputer yang menggunakan sistem RDBMS dengan mudah dan cepat. Kemudian ada sistem operasi OS X, yaitu sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan oleh Apple Inc. dan pertama kali dikeluarkan tahun 2001 dan disediakan untuk komputer Macintosh. Apa fungsi Oracle? Yang A adalah untuk sebagai alat manajemen. Oracle merupakan software database yang mudah digunakan yang dapat menjadi fondasi penting bagi perusahaan yang ingin membangun sistem manajemen informasi yang handal demi meningkatkan kinerja perusahaan. Yang B yaitu untuk menvisualisasi. Pengguna dapat menvisualisasikan data dalam bentuk baris dan kolom di dalam tabel digital. User tidak perlu lagi rak dan ruangan yang besar untuk tempat penyimpanan tumpukan-tumpukan data. Hal ini juga agar data-data mudah diidentifikasi sesuai dengan spesifikasinya. Yang C sebagai pengontrol akses, yaitu memonitor setiap user yang akan mengakses data ke sistem database dengan menggunakan SQL. Selanjutnya, sebagai manajemen user, yaitu melakukan pengaturan akses data. Tidak sembarang orang dapat mengakses data secara bebas ke database. Hanya user yang telah diberikan akses yang dapat mengakses data dalam database. Yang selanjutnya yaitu sebagai perlindungan data. Oracle dapat mencegah kerusakan atau kehilangan data perusahaan dengan Real Application Clusters atau RAC. RAC adalah teknologi yang memberikan perlindungan terhadap data atau aset bila mana terjadi kegagalan sistem pada salah satu server database. Selanjutnya untuk kelebihan Oracle. 1. Client-Server Environment. Oracle Database ini dapat memisahkan antara database server dengan aplikasi yang digunakan oleh klien. Dengan begitu, proses yang dilakukan oleh Oracle dapat lebih cepat serta tidak mengalami kemacetan. Yang kedua yaitu multi-user. Oracle dapat diakses banyak pengguna dengan waktu yang bersamaan. Dengan begitu, akan sangat mudah bagi para pengguna dalam melakukan pertukaran data serta mengakses data secara bersama-sama. Yang ketiga, dapat diakses di berbagai sistem operasi. Oracle Database ini dapat diakses dengan berbagai jenis sistem operasi. Dan begitu akan sangat menguntungkan karena dapat melakukan aktivitas tanpa ada gangguan dari perbedaan sistem operasi yang digunakan. Yang keempat, availability data. Oracle dapat diakses selama 24 jam penuh, dengan begitu user bebas mengakses data kapan saja. Yang kelima, security. Oracle sudah dilengkapi dengan berbagai jenis keamanan untuk dapat menjaga data. Untuk selanjutnya ada kekurangan Oracle. Yang pertama, spesifikasi perangkat keras tinggi. Oracle Database merupakan jenis database yang membutuhkan sebuah spesifikasi hardware tinggi agar membuat kinerja database semakin lancar. Yang kedua, harga mahal. Harga implementasi Oracle Database dapat dikatakan cukup mahal karena pada Oracle ini dapat mendukung data pada perusahaan. Kesimpulannya, Oracle adalah sebuah sistem yang dibuat oleh Oracle Corporation. Oracle juga digunakan untuk membangun sebuah sistem yang berskala besar. Yang selanjutnya, kita akan membahas sistem operasi OS X. Yang pertama ada kelebihan OS X. 1. Keamanan. OS X menggunakan sistem dua layer tampilan GUI yang simple, indah, dan menarik berada pada kernel Unix, sehingga sangat kebal atau jarang terkena virus. 2. Disarankan untuk desainer dan developer.
Sistem operasi OS X memiliki banyak fitur dan kemampuan yang sangat membantu dan menunjang pekerjaan, khususnya di bidang desainer dan developer. 3. Terintegrasi dengan produk Apple. Sistem operasi OS X secara otomatis akan mengenali dan bekerja dengan produk Apple lainnya. Selain itu, fitur sinkronasi secara real-time dapat digunakan pada dua produk Apple, dengan syarat kalian harus login pada Apple ID yang sama. 4. Membaca file sistem Windows. Secara default, iOS X hanya bisa membaca file sistem yang ada di Windows seperti NFTS dan FAT32. Jika ingin menulis ke file sistem, kalian harus menggunakan software tambahan seperti NTFS for Mac dari Paragon. Yang kelima, fitur backup atau time machine. Time machine adalah salah satu fitur untuk backup dan restore yang sangat powerful. Kalian hanya perlu menyiapkan satu hard disk untuk backup, lalu time machine akan mendeteksi hard disk dan bisa secara otomatis mencadangkan seluruh sistem dan data yang ada di OS X kalian. Yang keenam, mudah digunakan atau user-friendly. Fitur multitasking yang sangat membantu kita berpindah dari layar satu ke layar lainnya, serta beberapa aplikasi default dapat langsung kita gunakan tanpa download dan install terlebih dahulu. Yang ketujuh, ada dual boot dengan Windows, yaitu dengan menggunakan aplikasi Bootcamp Assistant yang digunakan untuk dual boot dengan Windows 10. OS X juga dapat menjalankan beberapa program aplikasi Windows 10. Selanjutnya ada kekurangan iOS X, yaitu 1. Tidak memadai untuk gaming. Melakukan aktivitas gaming dengan iOS X tidak disarankan karena sistem operasi ini memang bukan ditujukan untuk bermain game. Yang kedua, harga mahal. Harga perangkatnya cukup mahal jika dibandingkan dengan sistem operasi lain. Yang ketiga, fleksibilitas upgrade. Pilihan untuk upgrade sangat terbatas. Contohnya, komponen hardware di MacBook seperti RAM tidak bisa di-upgrade dengan mudah karena sebagian besar komponen ini sudah terikat secara built-in dan diintegrasikan dengan komponen hardware lainnya. Yang keempat, sedikit pilihan software. Ketersediaan software di iOS X masih kalah banyak jumlahnya dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.